Hai guys, welcome back to my channel. Oke, di video sebelumnya kita sudah bahas ogoh-ogohnya Om Marmar ya, 5 ogoh-ogoh terbaiknya Om Marmar. Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 ogoh-ogoh terbaiknya Om Keduk dari Banjartain Siat. Jika ada ide atau masukan dari teman-teman untuk mengulas ogoh-ogoh, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Ya, dan jangan lupa juga untuk like and subscribe channel ini agar kedepannya kami bisa membuat konten-konten yang lebih menarik dan lebih membuat teman-teman happy dengan kontennya kita. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan membahas ogoh-ogoh Bademas. Ya, jadi Bademas ini merupakan salah satu perwujudan leak. Leak yang sudah berada di level atau tingkatan yang tinggi. Ya, jadi leak itu sendiri merupakan sosok manusia atau manusia yang merubah wujud mereka bisa menjadi binatang atau bisa juga menjadi sebuah benda ya. Jadi perubahan mereka ini sebenarnya diakibatkan karena mata orang yang melihat itu sedang berada dalam kondisi tersihir atau terhipnotis. Jadi kekuatan leak ini yang memberikan daya magis sehingga orang-orang yang melihatnya tersihir dan terhipnotis. Ya, untuk ogoh-ogoh Bademas sendiri ini kalau dicari, Bademas ini merupakan tingkatan tinggi yang benar-benar sangat berbahaya ya. Yang pernah saya dengar cerita itu ketika ada leak Bademas yang berusaha untuk menangkap orang atau jiwa seseorang, dan apabila jiwanya itu tertangkap, nah itu bisa menyebabkan kematian ya. Jadi ogoh-ogoh Bademas atau Bademas itu tersendiri merupakan wujud leak yang benar-benar udah berada di level yang tinggi atau tingkat yang tinggi. Oke, berikutnya ada ogoh-ogoh Tedung Agung dari Om Keduk ya. Jadi untuk kenapa Om Keduk memilih ogoh-ogoh dengan konsep Tedung Agung? Jadi begini, Om Keduk menjelaskan inspirasinya itu datang dari cuaca yang kontras, di mana beberapa bulan terakhir suhu udara di Bali itu memang sempat sangat panas ya, menyengat banget ya. Jadi pada saat itu Om Keduk sedang mengikuti kompetisi otomotif di Jepang, tepatnya awal Desember ya, tahun 2019 lalu. Jadi Om Keduk merasakan udara di sana sangat dingin, berbeda dengan cuaca di Bali. Nah, di sanalah Om Keduk mendapatkan inspirasi tentang payung. Payung yang dalam bahasa Balinya disebut tedung atau pajeng. Nah, yang biasa digunakan pada saat cuaca panas ataupun hujan. Nah, jadi Om Keduk berpikir dengan pajang klasik yang ada di Bali, Om Keduk akan mewujudkan bentuk tedung itu atau payung itu ke dalam konsep sebuah ogoh-ogoh yang nantinya akan ditambahkan konsep robotik. Ya, jadi seperti itu. Jadi intinya Om Keduk terinspirasi dari cuaca untuk pembuatan ogoh-ogoh Tedung Agung ini sendiri. Oke, berikutnya Sanghyang Ngaji Ratu Sumedang. Ya, jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya apa sih Sanghyang Ngaji Ratu Sumedang ini? Begitu juga Mimin. Mimin juga nggak begitu paham ya tentang Sanghyang Ngaji Ratu Sumedang. Tapi setelah Mimin cari tahu, baca-baca, ternyata Sanghyang Ngaji Ratu Sumedang ini merupakan salah satu tingkatan leak yang sudah levelnya tinggi. Cuman nggak banyak orang yang tahu, nggak banyak orang yang paham, karena perwujudan ini jarang terlihat atau level tingkatan pengeleakan ini jarang ditemukan ya. Jadi sebenarnya menurut yang Mimin baca ya, itu ilmu pengeleakan tingkatnya begitu banyak, begitu bervariasi ya. Jadi untuk Sanghyang Ngaji Ratu Sumedang ini sudah masuk ke level pengeleakan tingkat tinggi. Ya, jadi ada banyak cerita dalam sastra mungkin yang bisa ditemukan
untuk unsur-unsur pengeliakan ini ya. Jadi kalau Mimin lihat rata-rata ogoh-ogohnya Om Keduk tuh konsepnya lebih ke ilmu pengeliakan ya. Ya seperti itu kurang lebihnya untuk Sanghyang Aji Ratu Sumedang. Oke, berikutnya ada ogoh-ogoh Kepet Agung ya. Untuk ogoh-ogoh Kepet Agung ini didesain atau dibuat oleh Om Keduk berdasarkan filosofi tentang sebuah kepet agung atau kepet yang besar atau kipas yang besar, di mana filosofinya memiliki arti atau makna kesejukan ya. Jadi memberi kesejukan, atau kalau di Bali orang bilang tuh ngetisin ya. Jadi konsep yang beliau buat ini menggambarkan sebuah kesejukan. Jadi bisa dibilang seperti sebuah harapan, ada sebuah kesejukan, kedamaian, sehingga semua makhluk di dunia ini bisa menjadi damai, tenang, dan tentunya lebih menyejukkan, memberi kesejukan kehidupan. Ya, mungkin seperti itu makna atau filosofi yang diambil oleh Om Keduk sendiri. Jadi ogoh-ogoh ini besar, memiliki kipas yang juga besar ya, sehingga bisa mencakup areal yang luas. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Oke, dan yang terakhir kita akan membahas ogoh-ogoh Garuda Swakarya. Nah, untuk ogoh-ogoh Garuda Swakarya ini konsepnya diambil oleh Om Keduk dari tahun Saka yang sekarang atau di tahun ini, di tahun 1945, di mana itu bertepatan dengan tahun kemerdekaannya Indonesia. Ya, jadi Garuda Swakarya ini melambangkan sosok burung gagah berani yang memiliki sayap besar dan bertubuh emas. Ya, jadi dalam ogoh-ogoh ini beliau menyematkan teknologi yang kekinian, di mana fungsional gerak ogoh-ogohnya menggunakan sistem mekanik. Nah, tapi sayang ogoh-ogoh ini tidak dilombakan ya dalam lomba ogoh-ogoh tingkat kota Denpasar atau tingkat Bali, lantaran beliau ingin memberikan kesempatan kepada para STT yang lain. Apalagi menurutnya Om Keduk, kalau Banjar Tansiap sudah pernah menyandang gelar juara. Nah, untuk ogoh-ogoh Garuda Swakarya ini sendiri, Om Keduk bilang kerumitannya itu adalah pada saat pengerjaan pada sektor mesin dan alat-alat ya, agar sayapnya bisa kebuka, ekornya juga bisa naik. Ya, jadi ya menurut saya sih juga memang cukup rumit ya teman-teman. Ya, demikian ulasan 5 ogoh-ogohnya Om Keduk ya. Tapi kalau dicari dari tahun ke tahun, ogoh-ogohnya Om Keduk bertemakan pengeliakan ya sih rata-rata ya. Ya, karena setelah ogoh-ogoh Celuluk ini kita akan nantikan ya apa ogoh-ogoh Om Keduk selanjutnya. Oke, kalau teman-teman suka boleh komen di bawah kalau mau minta kita untuk ngebahas ogoh-ogoh yang lain ya. Tinggal tulis komen dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.